Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Cerdas. Pada kesempatan kali ini Sahabat Cerdas akan membahas soal SKD pada P3K Guru SD terbaru. Simak videonya, jangan di skip supaya paham. Semoga sukses. Oke, kita masuk pertanyaan pertama mengenai partikel penyusun inti atom terdiri dari A. Proton, B. Proton dan neutron, C. Neutron, D. Proton, neutron, dan elektron. Dan jawabannya adalah B. Proton dan neutron. Proton, elektron, dan neutron adalah tiga partikel penyusun atom. Namun hanya dua penyusun inti atom, yakni proton dan neutron. Proton bermuatan positif sedangkan neutron tidak bermuatan. Kita masuk soal yang kedua. Bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah A. Elektron-elektron pindah dari sutra ke batang kaca, B. Elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra, C. Proton-proton pindah dari batang kaca ke kain sutra, dan D. Proton-proton pindah dari kain sutra ke batang kaca. Dan jawabannya adalah B. Elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. Sebatang kaca yang digosokkan dengan kain sutra menjadi bermuatan positif karena terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Jadi jawabannya adalah B. Pada soal ketiga, jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan A. tetap, B. menjadi 0, C. bertambah, atau D. berkurang. Dan jawabannya adalah D. berkurang. Jadi semakin jauh jarak antara kutub, maka gaya yang ditimbulkan semakin berkurang. Begitupun sebaliknya, semakin dekat maka gaya yang timbul akan semakin kuat. Kita masuk di soal nomor 4. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut titik-titik. A. inklinasi, B. deklinasi, C. kutub, dan D. bumi. Jadi jawaban yang benar adalah B. deklinasi. Deklinasi adalah sudut pada bidang datar antara kutub utara magnetik atau arah ujung utara dari jarum kompas bermagnet sesuai dengan arah garis medan magnet bumi. Jadi jawabannya adalah B. deklinasi. Soal yang kelima. Tumbuhan kaktus berdaun kecil-kecil sebab titik-titik. A. memperkecil terjadinya penguapan, B. memperkecil pengambilan CO2 dari udara, C. memperkecil respirasi, atau D. pertukaran O2 dengan CO2 menjadi lancar. Dan jawabannya adalah A. memperkecil terjadinya penguapan. Jadi tumbuhan kaktus berdaun kecil dikarenakan adaptasi terhadap lingkungan aslinya, yakni daerah gurun yang panas, sehingga daun kecil berfungsi memperkecil terjadinya penguapan. Kemudian masuk pada soal yang ke-6. Bunglon beradaptasi dengan A. menghindari ke tempat yang aman, B. menanggalkan ujung ekornya, C. mengubah warna tubuh, atau D. menegakkan sirip punggung sambil berdiri. Jadi jawabannya adalah C. betul sekali ya, untuk mengubah warna tubuh. Kemudian soal yang ke-7. Ikan yang hidup jauh di bawah permukaan air bentuk tubuhnya kecil. Hal ini diperlukan adaptasi terhadap A. suhu air, B. gerakan air, C. kadar garam air, atau D. Jadi tekanan air atau jawabannya adalah D. tekanan air akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air, sehingga akan mempengaruhi tubuh ikan. Soal yang ke-8. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah A. meteor, B. planet, C. komet, atau D. satelit. C. komet. Kita bahas meteor dulu. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi, lazim disebut sebagai bintang jatuh. Sedangkan planet kecil atau planetoid itu jumlahnya puluhan ribu beredar mengelilingi matahari, letaknya di antara
adalah orbit Mars dan Jupiter. Kemudian yang satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan profil revolusi dan rotasi tertentu. Jadi jawabannya adalah komet. Ini benda langit yang disebut bintang berekor. Kita masuk pada soal yang ke-9. Oke, pada soal ke-9, matahari dianggap pusat tata surya karena titik. A. Tidak mengalami gerak rotasi. B. Ukurannya paling besar berwujud gas. C. Letaknya di tengah. Atau D. Karena suhunya yang panas. Jadi jawabannya adalah C. Letaknya di tengah. Kemudian soal yang ke-10, revolusi planet terjadi karena A. Planet termasuk benda gelap. B. Adanya gravitasi matahari. C. Planet letaknya jauh dari bumi. Atau D. Planet yang merupakan benda langit. Ingat, di sini kuncinya yaitu revolusi planet. Jadi jawabannya adalah betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Adanya gravitasi matahari. Gravitasi matahari adalah gaya tarik yang berasal dari matahari. Di gravitasi matahari ditandai pergerakan planet-planet tetap pada orbitnya. Untuk lanjut soal yang ke-11. Fungsi umum jaringan saraf pada manusia adalah A. Penyalur rangsangan dari luar ke pusat saraf. B. Pengantar dan penghambat rangsangan dari luar. C. Koordinasi alat-alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan dan pikiran. Atau D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Jadi jawabannya adalah D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Jadi jawabannya adalah D. Masuk pada nomor 12. Berikut ini merupakan fungsi kulit kecuali. Jadi ingat, fungsi kulit kecuali. Yang A sebagai indera peraba, B sebagai pembuat sel-sel darah, C sebagai alat pengeluaran, atau D sebagai alat pengatur suhu tubuh. Jadi jawabannya adalah yang bukan termasuk fungsi kulit, yakni B sebagai pembuat sel-sel darah. Karena pembuat sel-sel darah adalah ada di sumsum tulang belakang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sekarang soal yang ke-13. Membran timpani yang menangkap getaran suara terdapat di bagian A. Telinga luar, B. Telinga tengah, C. Telinga dalam, atau D. Saluran eustasius. Jadi jawabannya adalah B. Telinga tengah. Jadi gambarnya ada di tanda merah, gitu ya. Soal yang ke-14. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah A. Miopi, B. Presbiopi, C. Hipermiopi, D. Hipermetropi. Dan jawabannya adalah hipermetropi. Jadi hipermetropi adalah rabun dekat, kondisi penglihatan umum pada orang dewasa. Penderita rabun dekat harus menyipitkan mata untuk melihat benda-benda di dekatnya. Membaca, menulis, kerja komputer, atau menggambar untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan pada mata dan sakit kepala. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Soal yang ke-15. Pada siang hari yang panas, kerbau senang berkubang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau tersebut termasuk A. Penyesuaian diri terhadap air, B. Penyesuaian diri secara morfologi, C. Penyesuaian diri secara fisiologi, atau D. Penyesuaian diri secara tingkah laku. Dan jawabannya adalah penyesuaian diri secara tingkah laku. Soal yang ke-16. Serangga dengan tipe mulut menggigit dijumpai pada A. Belalang dan jangkrik, B. Belalang dan kutu anjing, C. Lalat dan kupu-kupu, D. Gangsir dan walang sangit. Dari bentuk tipe
mulut menggigit dijumpai pada A ya, belalang dan jangkrik. Soal yang ke-17, berikut ini hewan yang tingkat reproduksinya rendah adalah A. tikus, B. ayam, C. sapi, dan D. badak. Jadi jawabannya adalah D. badak. Tingkat reproduksi badak Jawa tergolong lambat karena betina melahirkan satu dalam interval 4-5 tahun. Jadi lambat sekali ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. badak. Masuk di soal yang ke-18. Berikut ini adalah jenis jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan kecuali A. jamur kuping, B. jamur tiram, C. jamur sarang burung, dan D. jamur payung. Dan jawabannya adalah C. jamur sarang burung. Oke, lanjut di nomor 19. Minuman yogurt dibuat dari titik-titik. A. susu yang difermentasi sehingga mengandung alkohol, B. anggur yang diawetkan, C. susu yang dipadatkan, atau D. susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Dan jawabannya adalah D ya, susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Oke, untuk soal yang terakhir yakni cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem A. kultur pasir, B. kultur air, C. hidroponik, D. intensifikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. hidroponik. Jadi hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanam sehingga dapat menghemat lahan. Nah, demikian adalah soal-soal yang telah dibahas. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya. Terima kasih banyak sahabat cerdas.